Adolf Hitler lahir pada 29 April tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria. Sebagai anak keempat dari 6 bersaudara, sayangnya 3 kakaknya meninggal saat masih bayi, meninggalkan Hitler sebagai anak tertua yang bertahan hidup. Pada tahun 1892, keluarganya pindah ke Passau, Jerman, di mana Hitler mulai terbiasa berbicara dengan dialek Bavaria rendah. Namun, hanya 2 tahun kemudian, mereka kembali ke Lionding, Austria. Tahun 1895, ayahnya Alois Hitler pensiun dan membawa keluarganya pindah ke Haveld untuk mencoba bertani. Akan tetapi, kehidupan di sana tidak berjalan mulus, sehingga pada 1897 mereka kembali pindah ke Lambach. Di tempat inilah Hitler kecil sempat bercita-cita menjadi pendeta Katolik dan bahkan bergabung dengan paduan suara di gereja. Namun, hidupnya berubah drastis pada tahun 1900 saat adiknya Edmund meninggal akibat campak. Kehilangan ini membuat Hitler mengalami depresi yang berat, menjadi penyendiri, dan sering memberontak. Di tahun yang sama, ayahnya memasukkan Hitler ke Real School di Linz, berharap anaknya mengikuti jejaknya sebagai pegawai negeri. Namun, Hitler tidak menyukai sekolah tersebut karena ia ingin menjadi seorang seniman. Pada 3 Januari 1903, Alois Hitler meninggal dunia. Kepergian sang ayah membuat Hitler semakin bebas untuk menolak sistem pendidikan yang tidak ia sukai. Akhirnya, pada 1904, ia pindah ke Real School di Steyr, tetapi tetap tidak menemukan minatnya di sana. Pada tahun 1905, karena nilai-nilainya yang buruk, Hitler akhirnya memutuskan berhenti sekolah dan kembali ke keluarganya. Di tahun yang sama, ia bertemu August Kubisek, seorang remaja berusia 17 tahun yang kemudian menjadi sahabatnya. Pada 1907, Hitler memutuskan pergi ke Wina untuk mengikuti ujian masuk di Akademi Seni Rupa atau Akademie der Bildenden Kunstewien. Ia berhasil lulus ujian pertama pada bulan September, tetapi gagal dalam ujian menggambar pada bulan Oktober. Kecewa dengan hasil tersebut, ia kembali ke rumah di mana ibunya sedang sakit parah akibat kanker. Tragedi kembali menghantamnya pada 21 Desember tahun 1907 saat ibunya, Clara Hitler, meninggal dunia. Kehilangan sang ibu membuat Hitler semakin terpuruk. Setelah menyelesaikan urusan warisan, pada Februari tahun 1908, ia memutuskan kembali ke Wina dan tinggal bersama Kubisek. Mereka berbagi kamar di Stumbergasse selama 4 bulan, hingga akhirnya Kubisek kembali ke keluarganya setelah menyelesaikan semester pertamanya di sekolah musik. Hitler yang masih berambisi menjadi seorang seniman kembali mencoba mendaftar ke Akademi Seni Rupa pada tahun 1908, khususnya di bulan September. Namun untuk kedua kalinya ia gagal. Kegagalan ini membuatnya semakin frustasi. Lalu pada 18 November tahun 1908, ia meninggalkan kamar di Stumbergasse, mengaku sebagai mahasiswa dan pindah ke wilayah Velberstrasse, di mana ia tinggal selama 9 bulan hingga 20 Agustus tahun 1909. 2 hari setelahnya, ia mendaftarkan diri sebagai penulis dan pindah ke Seeshauser Strasse. Namun, kehidupannya semakin sulit. Pada 16 September tahun 1909, ia keluar dari tempat tinggalnya dan terpaksa menjadi gelandangan selama 5 bulan. Pada tahun 1910, Hitler akhirnya menemukan tempat tinggal di asrama tunawisma di Meidling, di mana ia bertemu dengan Reinhold Hanitsch. Mereka menjalin pertemanan yang erat dan bahkan memulai usaha bersama. Hitler melukis kartu pos sementara Hanitsch bertugas menjualnya. Namun, bisnis ini tidak bertahan lama.
persaingan dengan Joseph Neumann, seorang penjual barang bekas, serta konflik antara Hitler dan Heinrich akibat dugaan penggelapan dana membuat mereka berpisah. Pada tahun 1911, kondisi keuangan Hitler semakin memburuk setelah uang warisannya dialihkan kepada saudara perempuannya yang telah menjadi janda. Akibatnya, antara 1911 hingga 1913, ia jatuh miskin dan hidup sebagai tunawisma di Wina. Dalam periode ini, ia mulai menyalahkan kaum Yahudi atas kesulitannya dan semakin mendalami nasionalisme Jerman serta antisemitisme. Pada tahun 1913, setelah menerima sisa warisan ayahnya, Hitler memutuskan pindah ke Munich, Jerman, untuk menghindari wajib militer Austria serta mencari kehidupan baru. Akhirnya, pada tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Hitler yang melihat ini sebagai kesempatan langsung mendaftarkan diri sebagai tentara Jerman. Dari sinilah babak baru dalam hidupnya dimulai, yang kelak membentuknya menjadi seorang pemimpin politik. Pada Agustus tahun 1914, Perang Dunia I sedang berlangsung. Hitler merasa terpanggil untuk membela negaranya dan mengirim surat ke Raja Bavaria agar diperbolehkan untuk membela negaranya. Usahanya berhasil. Pada Oktober 1914, ia resmi bergabung dengan Regimental Infantry Army sebagai pengantar pesan antar pasukan. Karena dedikasinya, Hitler dianugerahi penghargaan Iron Cross First Class pada 4 Agustus 1918. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada 5 Oktober 1918, ia terkena serangan gas dan harus menjalani perawatan selama 2 bulan. Saat itu juga, ia menerima kabar bahwa Jerman telah kalah perang. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi sang Hitler. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa negaranya telah dipermalukan. Setelah pulih, Hitler semakin terobsesi dengan dunia politik. Pada Juli 1919, ia ditunjuk sebagai tentara intelijen untuk menyebarkan paham nasionalis kepada tentara lainnya. Sekaligus ditugaskan menyusup ke Partai German Worker. Pada 12 September tahun 1919, Hitler menyampaikan pidato yang membuat ketua partai terkesan. Akhirnya, ia diterima sebagai anggota partai. Setahun kemudian, tepatnya pada 1920, partai ini mengganti namanya menjadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Nazi, dengan lambang swastika yang didesain langsung oleh sang Hitler. Pada 31 Maret tahun 1920, Hitler resmi diberhentikan dari tentara dan mulai fokus sepenuhnya di Partai Nazi. Dengan propaganda yang masif, ia berhasil menarik perhatian ribuan orang, hingga dalam satu pertemuan, jumlah massa yang hadir bisa mencapai 6.000 orang. Tahun 1921, Hitler terpilih menjadi ketua Partai Nazi. Lalu pada 8 November 1923, ia bersama 3.000 pendukungnya menyerbu sebuah rapat pemerintahan di Munchen dengan tujuan melakukan revolusi dan mengganti sistem pemerintahan. Namun, usahanya gagal total. Hitler ditangkap dan dipenjara selama 9 bulan serta dicap sebagai pengkhianat negara. Selama di penjara, ia menulis buku Mein Kampf yang berisi gabungan antara biografi dan pandangan politiknya. Di dalamnya, ia secara terang-terangan mengungkapkan kebenciannya terhadap kaum Yahudi serta obsesinya menjadikan ras Arya sebagai ras superior di Jerman. Setelah bebas, Hitler melihat negaranya sedang dilanda krisis ekonomi yang parah. Ia memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruhnya. Pada 13 Maret 1932, ia mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi suara yang ia dapatkan kalah dari Paul von Hindenburg. Namun, beberapa pengusaha besar di Jerman mendesak Hindenburg untuk mengangkat Hitler sebagai kanselir di Jerman.
Akhirnya, pada 30 Januari tahun 1933, Hitler resmi menjabat sebagai kanselir. Dari sanalah ia mulai mengambil kendali penuh atas negara. Pada 2 Agustus 1934, Hindenburg meninggal dunia. Dikarenakan jabatan presiden yang kosong, Hitler langsung menduduki jabatan presiden dan menggabungkannya dengan posisi kanselir. Ia pun menetapkan dirinya sebagai Führer und Reichskanzler, pemimpin tertinggi di Jerman. Dengan kekuasaan absolut di tangannya, Hitler mulai menjalankan ambisinya, yang akhirnya berujung pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1934 sampai 1944, dikenal dengan peristiwa yang bernama Holocaust. Adolf Hitler memiliki ideologi adanya ras unggulan atau ras suci yang disebut dengan bangsa Arya. Adolf Hitler yang menguasai pemerintahan Jerman bersama dengan Nazi mempengaruhi masyarakat untuk melakukan diskriminasi terhadap ras dan bangsa lain, terutama kaum Yahudi. Hitler memberlakukan tes penentuan ras yang harus diikuti seluruh warga Jerman, dan di mana yang bukan tergolong ras Arya akan didiskriminasi dan dipermalukan. Hitler dan para peneliti melakukan eksperimen sterilisasi bangsa non-Arya seperti Afrika, Yahudi, dan lain sebagainya. Bahkan penyandang disabilitas di Jerman untuk menjaga kemurnian ras Arya. Puncak perlakuan kejam Nazi ada pada orang-orang Yahudi dengan didirikannya kamp-kamp konsentrasi atas perintah Hitler. Pada kamp konsentrasi, orang-orang Yahudi disiksa, diperintah berbaring di dalam parit, dan kemudian dibunuh dengan ditembak ataupun dimasukkan ke dalam kamar berisi gas beracun. Hal serupa terjadi di Prancis dan Polandia. Orang-orang Yahudi mengalami pengejaran, diskriminasi, dan penyiksaan yang kejam. Banyak dari orang Yahudi yang tetap menyerahkan diri atau berpindah agama, namun tetap menjadi sasaran penyiksaan. Tercatat ada 6 juta orang Yahudi, dan jika ditambah dengan korban lain, maka total ada 17 juta jiwa yang menjadi korban Holocaust yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi. Pada akhir April tahun 1945, situasi militer Jerman sangat tidak baik. Pasukan sekutu termasuk Uni Soviet telah mengepung Berlin. Jenderal Wilhelm Keitel melaporkan kepada Hitler bahwa pasukan Jerman hampir tidak memiliki harapan untuk bertahan, dan amunisi akan habis dalam waktu yang singkat. Dalam keadaan putus asa ini, Hitler memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sekitar pukul 2:30 pada tanggal 30 April, Hitler dan istrinya Eva Braun yang baru dinikahi sehari sebelumnya melakukan bunuh diri. Menurut laporan, Hitler menembak dirinya sendiri dengan pistol Walther PPK 7.65. Sementara Eva Braun menggunakan cyanida. Saksi mata langsung yakni Lynch dan Gunsche, keduanya tidak diragukan lagi melihat Hitler tewas dan ikut membakar jasadnya. Setelah jenazah keduanya dibawa keluar dari bunker, disiram bensin dan dibakar di taman Kanseleri Reich, sesuai instruksi yang diberikan oleh Hitler sebelum bunuh diri. Pengumuman resmi mengenai kematian Hitler disiarkan oleh Radio Hamburg pada malam yang sama. Namun, banyak yang meragukan kebenaran pengumuman tersebut, dengan beberapa media yang menyebutnya sebagai kebohongan besar pemerintah Nazi. Seiring dengan kependudukan Berlin oleh Tentara Merah, berbagai versi mengenai kematian Hitler muncul, termasuk konspirasi bahwa ia mungkin melarikan diri ke tempat lain. Karena banyaknya konspirasi yang beredar, kemudian dilakukan upaya untuk menemukan jenazahnya. Pada tanggal 4 Mei 1945, sisa-sisa jenazah yang terbakar ditemukan di lokasi pembakaran dan diidentifikasi sebagai milik Hitler dan Eva Braun. Jenazah mereka kemudian dipindahkan dan dikremasi pada tahun 1970 setelah beberapa kali dipindahkan.
Kematian Hitler menandai akhir dari era Nazi di Jerman dan menandakan runtuhnya ideologi Nazi. Setelah kematiannya, Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Hal ini diikuti oleh upaya denazifikasi oleh sekutu yang berfokus pada penghapusan simbol-simbol dan ideologi Nazi dari masyarakat Jerman, menandai akhir dari era Nazi di Jerman.